Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan melihat pernyataan dari Dr. Bambang Noorsena tentang fakta kebenaran penyaliban Yesus melalui kebenaran Alkitab dan fakta sejarah. Selamat menyaksikan. Shalom alaikum beshem hamasyah, salam sejahtera di dalam Kristus. Biasanya dalam perbincangan Islam Kristen, khususnya pada saat menjelang atau pada waktu Paskah itu, masalah klasik yang sering muncul dalam perdebatan kedua agama adalah kepastian penyaliban Yesus Kristus. Begitu sangat yakinnya kebanyakan umat Islam bahwa sesungguhnya Yesus tidak disalibkan. Nabi Isa telah diselamatkan dari palang salib dan orang lain yang diserupakan dengan dia yang disalibkan. Kita tidak mempersoalkan soal penafsiran Islam karena ini adalah ranah agama lain, bukan iman Kristen. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana umat Kristen sendiri memahami bahwa salib itu bukan sekedar teori atau satu di antara banyak teori tentang akhir kehidupan Kristus di bumi, tetapi jalan salib atau penyaliban adalah satu-satunya fakta sejarah yang tidak pernah diragukan, bukan hanya oleh Injil, kitab Perjanjian Baru yang ditulis pada abad pertama Masehi, tetapi yang mau kita sampaikan itu hanya fakta historis. Sekalipun peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Yesus dan orang-orang pada zamannya, misalnya Yakobus saudara Kristus, Yohanes Pembaptis, itu hanya catatan pinggir sejarah, tetapi ada dalam sejarah. Saya sebut catatan pinggir karena tokoh seperti Yesus, tokoh seperti Yohanes Pembaptis atau di Islam dikenal dengan Nabi Yahya alaihissalam, tokoh seperti Yakobus saudara Kristus itu bukan tokoh politik, bukan pejabat pada waktu kerajaan Roma berdiri, tetapi hanya orang biasa. Tapi karena memiliki signifikasi politik pada zamannya, maka dicatat dalam catatan sejarah, sekalipun itu bukan catatan utama, tapi catatan pinggir sejarah dunia. Paling tidak ada 6 penulis di abad pertama yang bicara tentang penyaliban Yesus di abad pertama atau awal abad kedua, katakanlah seperti itu. Yang pertama adalah Flavius Josephus, seorang ahli sejarah Yahudi yang menulis kira-kira tahun 95 Masehi. Kedua adalah Cornelius Tacitus. Dia adalah seorang ahli hukum dan senator Roma yang menulis kira-kira tahun 90. Kemudian Mara ben Serapion, kemudian catatan Talmud khususnya traktat Sanhedrin, kemudian seorang satiris Yunani yang bernama Lucianus dari Samosata, dan seorang penulis lagi yang namanya Suetonius. Itu sumber primer karena ditulis langsung oleh tangan pertama. Dan yang kedua, sumber sekunder, catatan tentang adanya kegelapan yang meliputi negeri Israel waktu itu, khususnya kota Yerusalem pada waktu penyaliban Yesus. Itu ditulis oleh seorang yang bernama Talus dan Plegon. Tetapi karena kita tidak mendapati langsung tulisannya dia, tapi kutipannya dari penulis lain, maka kita sebut sumber sekunder. Kita akan bisa meneliti satu demi satu sumber itu. Yang pertama adalah tulisan Flavius Josephus yang berjudul Sejarah Kuno Bangsa Yahudi. Ini terbitan dari Loeb Classical Library yang ditulis di dalam bahasa Yunani berdampingan dengan bahasa Inggris terjemahannya. Nah,
Buku ini merupakan salah satu terbitan naskah-naskah klasik yang bisa dengan mudah diakses dan dicari ya. Dalam buku ke-18 chapter ketiga ya, Yosefus itu kira-kira menulis seperti ini. Kalau diterjemahkan, pada zaman itu tampillah Yesus, seorang yang bijaksana, jika boleh disebut manusia, katanya. Dia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan menjadi guru bagi mereka yang gemar mencari berbagai kebenaran. Dia mengumpulkan para pengikutnya dari kalangan Yahudi dan non-Yahudi. Dia adalah Kristus. Pilatus telah menjatuhkan hukuman mati di kayu salib kepadanya atas desakan para pemimpin agama kita, maksudnya orang-orang Yahudi. Tetapi mereka yang tetap mengasihinya tidak pernah meninggalkan dia, sebab dia menampakkan diri kepada mereka pada hari ketiga dalam keadaan hidup kembali, seperti nabi-nabi telah menubuatkan hal itu, dan beribu-ribu perbuatan ajaib mengenai dia. Golongan yang disebut berdasarkan namanya, yaitu Kristen, masih hidup sampai hari ini. Demikianlah penjelasan singkat tentang kebenaran penyaliban Yesus berdasarkan fakta sejarah yang disampaikan oleh Dr. Bambang Norsena. Video penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada link yang akan saya sertakan di kolom komentar. Terima kasih.